Saya mau ceritakan sejujurnya melalui konten ini bahwa MWOS 06 itu sudah tutup. Yang gagal kita tutupi, yang baik kita expose terus, enggak. Ya udah kita expose bagaimanapun. Karena ini tentang sebuah kebenaran. Ini sebuah kebenaran yang harus saya sampaikan. Oke, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Mengikuti perkembangan terakhir ini di dunia car wash dan auto detailing, ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan, dan ada beberapa keluhan. Jadi bermacam-macam dari seluruh Indonesia. Ada orang yang baru mulai mau semangat untuk membuka, ada orang yang sudah membuka usaha cuci mobil tapi sedang dalam permasalahan, terus ada orang yang sudah membuka usaha cuci mobil tapi sudah tutup. Nah, itu sedang terjadi di dunia car wash akhir-akhir ini. Tapi yang paling banyak adalah permasalahan tentang yang dulunya rame sekarang sepi. Itu banyak yang masuk menginformasikan kepada saya. Tujuannya bukan sebagai MWOS ini melalui saya bukan sebagai pembuat solusi, bukan. Tapi mungkin ingin sharing atau berbagi pendapat atau berbagi pengalaman, bagaimana kita mensiasati ini, bagaimana kita mensiasati itu, dan bagaimana supaya ke depan itu berjalan normal. Pada umumnya mereka juga mengalami hal yang sama, kemarau. Itu salah satu alasan yang membuat car wash mereka sepi. Tapi ini apa yang kita mau bahas kali ini? Saya ingin membahas hal yang sangat tidak umum dibahas oleh bagian semua car wash atau bagian channel-channel YouTube yang membahas tentang car wash. Ini akan saya bahas khusus hari ini di channel YouTube-nya MWOS Jakarta, makanya jangan lupa di-subscribe dulu channelnya, terus dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kali ini memang saya gunakan green screen supaya tampilan videonya nggak bosen ya. Nggak bosen lihat saya, mungkin begitu. Jadi nanti di belakang ini kita akan bikin tampilan-tampilan kayak ya pas waktu anak-anak masih poles, kerja dan lain sebagainya lah, supaya itu jadikan sebuah tontonan juga selain ada narasi yang seperti ini. Kali ini saya akan membahas tentang banyak yang bicara tentang car wash itu hanya cuan dan cuan saja. Ya memang dari sudut pandang keuntungan usaha bahwa usaha itu nanti akan menghasilkan sebuah keuntungan, itu oke. Tapi kan jarang orang membahas tentang usaha car wash yang tahu-tahu nanti tutup. Ini kan juga perlu kita sampaikan kepada calon-calon pengusaha cuci mobil. Pengusaha cuci mobil yang mungkin saat ini sedang terus mencari referensi, pengetahuan dari yang sudah pengalaman bahwa usaha tersebut sedang cuan. Tapi tidak ada salahnya juga bagi Anda calon pengusaha cuci mobil yang mencari referensi dari usaha yang sudah bangkrut. Ini kok aneh ya? Ini kok terlihat agak aneh gitu. Orang mau buka usaha cuci mobil tapi disuruh cari referensi yang usahanya sudah bangkrut. Nah, saya memang mau saya mau lakukan terobosan dari pola pikir kita supaya kita bisa melihat bahwa usaha cuci mobil itu bukan hanya tentang cuan.
Saya tidak mau komentari bidang usaha lain, tapi kita mau fokus pada usaha cuci mobil ini. Jadi ketika kita mau buka usaha cuci mobil ini, Bosar, referensinya menurut saya, selain Anda cari alat-alat yang bagus, modern, berkualitas, terus kemudian satu brand usaha cuci mobil yang sedang berkembang di Indonesia, yang memiliki banyak outlet, kemudian menghasilkan uang yang banyak, tidak ada salahnya Anda juga cari referensi kepada car wash yang mungkin dulunya itu booming sekali, punya cabang yang banyak di Indonesia, sekarang ini bangkrut. Anda kenalin bosnya, kemudian Anda cari tahu kenapa bisa bangkrut. Ini perlu Anda ketahui. Nanti kita akan ceritakan seperti apa posisi car wash bangkrut itu. Oke, Bosar, saya mau membahas dari sisi yang cuan dulu ya. M-Wash tetap membuka kerjasama. Jadi ini sekali lagi bukan tentang M-Wash saja, tapi ini pada umumnya. Jadi semua bidang usaha, baik penjualan alat-alat cuci mobil dan cuci motor, baik semuanya tidak mengharapkan semua usaha di bidang car wash ini mengalami satu kebangkrutan atau pilot. Itu tidak akan pernah jadi harapan kita untuk bangkrut, begitu kan? Kita setuju ya untuk itu ya. Dan M-Wash saat ini tetap masih menerima kerjasama untuk franchise. Untuk franchise ini masih tetap menerima kerjasama, karena kita masih ada ya sampai 8 ya, 8 cabang yang ke-8 di Cilegon nanti. Artinya kita terus membuka kerjasama. Tapi kenapa Pak sampai dibahas hari ini kok usaha itu nanti ada resiko untuk mengalami yang namanya resiko, yang namanya pilot atau bangkrut. Itu usaha cuci mobil ini yang tidak jalan, mungkin tidak sesuai ekspektasi, mungkin seperti itu. Tapi saya mau bahas dulu dari sisi yang cuan. Kalau orang hanya dijejeli atau dikasih masukan, dikasih input hanya dari yang cuan-cuan saja, tanpa dibahas secara detail dan rinci dari sisi yang tidak cuan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, menurut saya kita ini sebagai pelaku usaha atau mentor bagi para pengusaha-pengusaha pemula kurang fair. Ini menurut saya. Makanya setiap siapapun calon investor yang berhubungan dengan saya, yang bisa berinteraksi dengan saya sampaikan apa adanya. Saya tidak pernah menutup-nutupi apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia car wash. Baik itu tentang SDM dan manajemen, terus kemudian apapun lah. Ya, hal-hal umum itu selalu kita sampaikan. Selalu kita sampaikan. Jadi jangan sampai nanti didapati calon pengusaha cuci mobil ini itu hanya disusui yang manis-manis saja. Sementara dalam kita menjalankan usaha cuci mobil ini tidak semuanya manis. Bahkan pahit-pahitnya itu banyak. Tapi ketika pahit itu kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan, nah itu baru ketemu manis. Jadi tidak ada manis, nggak ada pahitnya, enggak. Jadi banyak hal-hal yang dijumpai, persoalan masalahnya banyak nanti di dunia usaha cuci mobil. Nah itu yang terus saya sampaikan. Jadi tidak salah kita memang ekspektasi kita untuk cuan, karena tujuan kita sama-sama ke situ, sama-sama untuk cuan itu, gitu ya. Jadi tetap bukan membuat Anda kendor untuk buka usaha cuci mobil, tapi membuka wawasan Anda supaya tidak terus terdoktrin bahwa ketika gue buka usaha cuci mobil pasti untung. Bagus itu, tapi dari sisi yang lain Anda harus punya keseimbangan berpikir. Mindset Anda harus Anda buka untuk mengetahui juga bagaimana usaha orang lain itu tutup. Coba Anda perhatikan, ada nggak usaha cuci mobil yang bangkrut di Indonesia? Ya. Nah, dari situ Anda harus lihat, oh ada ternyata usaha cuci mobil itu yang bangkrut, ada. Nah itu harus Anda jadikan pelajaran supaya apa? Supaya ketika Anda belajar dari yang tutup ini tadi, Anda nanti bisa mengantisipasi di usaha yang Anda jalankan supaya tidak seperti itu saya bagaimana. Nah itu Anda sudah punya antisipasi. Oke Bosar, kita akan mulai lihat lagi dari sudut yang tutup. Saya mau ceritakan sejujurnya melalui konten ini.
bahwa MWOS 06 itu sudah tutup. Ini mau saya ceritakan apa adanya. Jadi kami tidak menutup-tutupi. Kami tidak istilahnya yang gagal kita tutupi, yang baik kita expose terus, enggak. Saya berkomitmen, ya udah kita expose bagaimanapun. Karena ini tentang sebuah kebenaran. Ini sebuah kebenaran yang harus saya sampaikan. Jadi yang tidak baik atau yang gagal ini juga harus kita sampaikan. Tapi mungkin tidak secara detail karena ini nanti mengenai prinsip. Jadi nanti antara investor dan MWOS itu ada prinsip-prinsip yang tidak perlu kita bagikan secara vulgar seperti itu di video channel YouTube seperti ini. Tapi memang alasannya kenapa itu sampai kita tutup karena sudah berjalan 1 tahun. Terus target omsetnya seperti apa, Pak? Secara langsung saya sampaikan melalui channel video MWOS Jakarta bahwa target omset itu sebenarnya nyaris tercapai. Tapi kita sekali lagi bicara modal ya, modal awal. Jadi kita sudah sama-sama tahu, sama-sama sepakat dengan investor bahwa tempat seperti ini kalau untuk balik modal dari modal awal yang dikeluarkan dengan hasil yang kita terima nanti tidak sesuai, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, kita jalan aja. Artinya itu sudah disepakati untuk berjalan, gitu ya. Ini apa yang terjadi saya sampaikan. Terus yang kedua, apakah sudah ada untung dari sekian banyak? Memang perjalanannya berat, nggak seperti cabang-cabang yang lain. Seperti cabang di Mampang kemarin saya sudah sampaikan tuh di video saya sebelumnya. Sudah saya sampaikan kan bahwa buka sebulan rasanya seperti buka setahun, itu di video sebelumnya. Tapi di MWOS 06 ini memang berat perjalanannya, perlu waktu hampir proses 6 bulan untuk mendapatkan profit. Ada profit sudah setelah bayar ini, bayar itu operasional, ada profitnya ada. Tapi nilainya berapa saya lupa. Tapi yang kalau nggak salah di atas 5 juta dulu profitnya sudah. Artinya sudah mulai profit. Nah, setelah itu ada lebaran tuh. Sudah juga bisa membayar THR karyawan. Dari operasional itu sudah bisa membayar THR karyawan. Cuman belum ada net profitnya buat investor, memang belum ada. Nah, ini yang jadi problem dan persoalan memang. Jadi memang belum bisa karena memang ya sekali lagi tempatnya di dalam terus berat. Dan pembangunan outlet 06 ini kalau Anda scroll video MWOS ini dari uploadan saya yang tahun 2022 dulu, ini memang paling keren. Pembangunannya paling keren. Ini kesepakatan investor dengan kontraktornya. Jadi MWOS tinggal ya mensetujui aja karena memang seperti itu. Bahkan ada prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan bahwa misalnya untuk partisi, untuk lantai, untuk pagar itu tidak perlu sebagus ini, Pak. Oh, sudah disepakati bagusnya seperti ini. Ya udah, kita jalankan seperti itu. Tapi di luar itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan akhirnya tidak berjalan. Tidak berjalan itu bukan berarti MWOS diam saja, enggak. MWOS sudah bekerja terus bekerja dengan segala kekurangan dan segala kelebihan, dengan segala upaya yang sudah dilakukan. MWOS terus berusaha untuk tetap menjaga outlet ini berjalan. Tapi apa yang mau dikata, karena memang tidak ketemu lagi. Jadi akhirnya MWOS 06 dengan berat hati kita tutup. Nah, ini yang harus dijadikan pelajaran bagi kita. Saya senang sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut. Saya percaya dari setiap brand yang ada, nama Carwash yang sudah banyak cabangnya di Indonesia, yang buka franchise, yang bekerja sama dengan investor-investor, saya yakin bukan hanya MWOS yang pernah tutup atau ganti nama, banyak. Coba Anda searching di Google, internet, YouTube di seluruh Indonesia. Adakah Carwash yang brandnya sudah banyak, cabangnya di seluruh Indonesia? Dulu namanya ini, tapi ketika itu menjadi nama ini. Namanya A menjadi B, B menjadi C. Itu ada nggak di Indonesia? Ada. Coba buka. Saya tidak perlu sebutkan nama ini, nama itu, enggak.
Tapi itu yang terjadi di Indonesia. Jadi artinya M-Wash ini bukan satu-satunya car wash yang mitranya bekerja sama dengan M-Wash, putus di tengah jalan terus tutup, bukan. Jadi banyak juga yang seperti itu. Jadi dari sini saya mau sampaikan kepada kita semua calon pengusaha cuci mobil. Nah, ketika kami umumkan di media sosialnya M-Wash bahwa M-Wash 06 kami tutup permanen, artinya dari kerjasama itu nanti mungkin kalau pemiliknya mau buka lagi dengan brand yang lain ya silahkan. Itu kami umumkan bahwa M-Wash tidak mengelola lagi di situ. Ada investor yang bertanya kepada saya, ini kenapa tutup? Saya paling senang kalau ada investor yang bertanya. Jadi tidak cuek begitu dengan hal-hal yang tutup seperti ini. Walaupun saya tidak bisa jelaskan melalui video seperti ini ya. Kalau Anda mau tahu kenapa M-Wash 06 itu tutup, Anda mau bekerja sama dengan M-Wash, nanti saya kasih tahu dari awal sampai akhir. Tidak ada manipulasi, tidak ada yang ditutup-tutupi di situ. Semuanya saya kasih tahu secara clear, terang benderang. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi pelajaran bagi Anda. Kalau dengan permasalahan ini Anda mungkin tidak jadi buka usaha cuci mobil, itu pemikiran yang sangat rasional dan bagus sekali. Saya setuju dengan pemikiran seperti itu. Karena bagaimanapun Anda ini calon mitra, calon investor, Anda harus benar-benar jeli sebelum mengeluarkan uang Anda. Oh ya loh, nggak kecil loh, minimal 2,5 M loh. 2,5 M itu menurut saya gede sekali. Jadi Anda benar-benar harus jeli. Ini bagaimana? Sebelum saya keluarkan ini apa? Resikonya apa? Nah itu harus dipikirkan dulu. Oh, M-Wash kemarin udah tutup tuh M-Wash 06. Nggak jadi aku kerja sama M-Wash. Saya nggak mau kerja sama M-Wash. Alasannya sudah dijelaskan Pak, sudah. Itu saya nggak bisa kerja sama seperti itu. Nggak apa-apa. Itu sangat-sangat membantu saya. Ya udah, jadi maksud saya, Anda itu tidak perlu hanya melihat Rawamangun, melihat Matraman, melihat Sunter, outlet-outlet yang progres, Ujung Menteng, kan banyak yang progres M-Wash ini, selain 06 kan progres. Anda tidak fokus hanya di situ saja, hanya melihat yang progres saja. Nah, ketika nanti Anda bermitra dengan M-Wash, usaha Anda tidak progres, Anda tanpa mau tahu dengan usaha yang M-Wash lain yang nggak progres, ini nggak boleh. Jadi Anda harus tahu juga usaha M-Wash yang nggak progres. Ada, ya, contohnya 06. Nah, kemudian ketika Anda tidak progres, Anda membatalkan kerjasamanya, ini sangat saya apresiasi sekali. Saya sangat setuju dengan pemikiran rasional calon investor yang seperti ini. Saya sangat setuju. Jadi, sekali lagi M-Wash ini bukan mau gila kerjasama. Ayo sama saya, pokoknya nggak jadi sama saya. Penting-pentingnya nggak gampang itu, nggak seperti itu kita kerja. Jadi benar-benar harus rasional, benar-benar harus bisa diterima. Logika kita bisa mainkan, ada kesepakatan target omsetnya, kemudian baru kita sepakati. Itu yang benar-benar kita jaga sampai saat ini. Oke, Mozart. Jadi yang saya mau, kita calon pengusaha cuci mobil selalu melihat dari dua sisi. Sisi yang rame dan sisi yang nggak rame. Itu harus benar-benar kita lihat. Makanya salah satu contoh yang saya sampaikan selalu di video channelnya M-Wash Jakarta, bahwa kalau ada investor yang datang, bukan hanya saya bawa ke Matraman, outlet yang paling ramai, bukan. Saya bawa beliau ke Sunter, saya bawa beliau ke Rawamangun, saya bawa beliau ke... Artinya saya kasih tunjuk di mana beliau mau. Pak, saya mau pengen melihat Ujung Menteng. Mari kita bawa ke Ujung Menteng. Beginilah keadaan kami di Ujung Menteng. Ya, bahkan kalau mau ada yang mau ikut ke Keranggan, ke cabang kami 04, ayo Pak, ke Keranggan. Berapa omset di sini? Ini kuantiti mobil yang saya tunjukkan. Supaya apa? Jadi bahan pertimbangan. Nah, kalau semua bahan pertimbangan itu sudah didapatkan oleh investor dan investor mau bekerja sama, ini jalan ke depan itu sangat mulus. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita bahwa M-Wash ini bukan hanya mau meminta royalti fee kemitraan tanpa mau tahu untung ruginya usaha nanti. No seperti itu. Dari bahan-bahan alat, keuntungan, ada nggak Pak keuntungan alat? Ada keuntungan alat itu ada, tapi nggak seperti itu. Bukan itu tujuan utama kami. Kita bekerja sama selama 5 tahun. Anda mempercayakan modal Anda dengan M-Wash,
saya atau kami dari manajemen Embos harus benar-benar mengelolanya dengan baik. Nah, ini ketika kita kelola dengan baik, komunikasi Anda dengan manajemen Embos baik, ya ke depan insya Allah kita kerjasama itu bagus. Ya kan, komunikasi bagus. Anda sudah tahu resikonya, ya bahwa usaha nanti ada rugi, ada untung. Makanya saya tadi apresiasi kan, ketika Anda melihat ini Pak nggak jalan, ya udah gagal. Jadi Pak ini nggak jalan, Pak ini jalan, atlet ini. Bagaimana Bapak menyikapi dua ini? Oke, saya pikir dulu Mas. Yang kalem santai gitu loh, jangan langsung gebung-gebung. Oh ya, saya mau Mas, saya sudah tahu resikonya, ini seperti ini, pelajari ini seperti ini. Jadi jangan sampai nanti kita punya lokasi, sistem kerja dan lain-lain seperti yang ini. Jadi kita harus ikut dengan yang ini. Ya, itu nanti akan jadi pembelajaran kan buat kita semua, gitu loh Mas. Nah, ini mungkin saja video yang bisa saya bagikan, dan ini memang jarang Anda dapatkan di channel-channel lain yang hanya isinya cuan dan cuan. Tapi di sini Anda mendapatkan yang bangkrut, cuan. Jadi bangkrutnya sedikit, cuannya banyak. Nah, itu juga yang harus Anda pelajari. Jadi antara bangkrut dan cuan itu harus seimbang. Informasinya ya informasinya. Tapi kalau untuk segi bisnis harusnya persentasenya lebih kecil sekali yang bangkrut. Ya. Dan nanti jangan Anda salah tangkap persepsi ini. Oke, Embosser, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa di-subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.